Oke, kita lanjut. Tadi mau mewawancara petani cabai yaitu Pak Eka. Eh, Dia adalah petani milenial ya, petani sangat antusias sekali terhadap ilmu tentang budidaya cabai. Oke, kita wawancara Pak Eka. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lagi kegiatan apa sekarang? Ya ini aja Pak, nanam cabai ya. Nanam cabai ya gini aja sehari-hari. Saya akan melayangkan beberapa pertanyaan Pak Eka. Mungkin ini mas sharing lah, diskusi ya. Ya boleh. Ya. Untuk menyamakan persepsi di lapangan, kemungkinan ilmu-ilmu yang sudah didapat sama Pak Eka ya mungkin bisa diterapkan di lapangan, yang baru juga bisa diterapkan di lapangan. Saya bertanya mungkin yang global aja. Silakan Pak Robi, silakan. Pertanyaannya, suka duka menanam cabai itu bagaimana Pak Eka tuh suka dukanya itu? Suka dukanya ya, kalau pertama dukanya ya Pak Robi ya. Iya. Dukanya ya kita bergelut dengan penyakit hama-hama ya. Dan sukanya ya bila mana kita kalau harga melonjak, kita suka di situ Pak Robi. Itu Pak yang paling suka. Pasti Pak Eka itu. Mungkin untuk tanaman cabai ini untuk di harga itu turun naiknya tidak terlalu drastis apa bagaimana Pak Eka ya untuk harga itu di harga? Ya kalau dibilang drastis ya kadang-kadang ada drastisnya ya. Kadang-kadang melonjak, ada juga langsung melonjak gitu. Ya yang penting tanaman bagus, hasilnya bagus. Tanaman bagus, hasilnya bagus. Kita udah senang sekali Pak Robi. Gitu. Yang penting tanaman bagus dulu Pak Robi. Pertanyaan lagi untuk di harga nih, kalau lagi mahal Pak Eka biasanya mencapai berapa nih untuk cabai keriting ini? Pengalaman saya Pak Robi ya, kalau lagi benar-benar melonjak itu ya sekitar 40-45 ya, tapi kalau lagi turunnya 8.000 Pak Robi, itu sangat prihatin sekali Pak Robi ya, sangat disayangkan ya. Kalau angka harga cabai itu di kisaran 8.000, wah petani benar-benar menangis Pak Robi. Itu menurut saya Pak Robi. Ya. Pak Eka, untuk tanaman sekarang ada berapa nih di lapangan? Untuk tanaman alhamdulillah Pak Robi ya. Untuk yang ini sekarang ini ada 3.500 dan yang di bawah ada sekitar 5.000 ya. Jadi jumlah semua itu sekitar 8.500 ya, cukup untuk saya Pak Robi ya. Untuk saya cukup tanaman yang ada di saya. Yang lain Pak Eka dulu sambil melempar pertanyaan yang terakhir. Ya mungkin di sini ya. Tadi kurang lebih 8.000 ya. 8.000. Tapi kalau dihitung-hitung tadi lebih kayaknya ya. Sama yang bawah itu, yang pertama itu. Oh iya, lebih dari 8.000. Yang paling bawah itu ada sekitar 3.000 lagi, jadi kisaran 11.000 pohon Pak Robi. Siap. Tips buat petani, kira-kira tanam yang pas nih untuk harga mahal nih di bulan apa nih? Pertanyaan terakhir. Itu ada untuk penanaman ada di bulan 7 ya. Bulan 7 ya. Untuk panenan bulan 11 ya. Ada juga untuk penanaman bulan 11 untuk bulan 3 atau bulan 4 itu. Ya biasanya suka bagus Pak Robi untuk harga cabai ya. Ya mudah-mudahan sama semua lah petani-petani cabai seperti itu Pak Robi. Oke Pak Eka, nanti disambung selanjutnya. Untuk part selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa tips-tips untuk proteksi tanaman sekitar budidaya, tentang pemupukan dan pestisida. Itu mungkin kunci keberhasilan dari seorang petani mungkin ya Pak Eka.
Nanti kita akan lanjut di episode berikutnya. Terima kasih untuk diskusi dan wawancaranya. Semoga berhasil, semoga sukses. Amin. Tidak lupa ini di channel Mantri Tanaman. Mantri Tanaman, Mantap. oke, untuk kemajuan petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka.